99,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkaian program Inspirasi Kita. Edisi malam hari ini kerabat realita di hari Senin malam. Dan untuk kerabat realita dimanapun Anda berada, Inspirasi Kita is back dengan berbagai bintang tamu inspiratif juga. Dan untuk kerabat realita, kita juga bisa Anda simak di streaming YouTube kami di Realita Official. Dan untuk kerabat realita yang juga punya berbagai pertanyaan atau penasaran dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, kita official. Dan kerabat realita, kita sudah bersama dengan satu orang narasumber yang luar biasa, inspiratif, putra asli daerah Madura dan penuh dengan kisah-kisah yang inspiratif tentunya dalam membangun bisnisnya. Ada narasumber kita sudah di studio bersama dengan Ayu, owner dari PT Mandala, adalah perjalanan sukses Mukti Ali, rintis usaha travel dari modal Rp10.000. Dan ini dia Mas Mukti Ali. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah, baik-baik. Mohon maaf ya suara agak serak, biasalah aktivitas sibuk agak ya? padat lah. Oke, tadi perjalanan dari Sumeneb langsung menuju. Katanya nggak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil mas karena lebih mudah. Oke, Mas Mukti, ini sebenarnya kita telah merintis segala macam. Kalau tadi sebelum masuk ke ruang studio, Mas Mukti bilang bahwa ini saya beneran merintis dari nolnya tuh nol banget gitu. Dari orang tua yang sebelumnya udah kaya gitu. Perjalanan owner PT Mandala Wisata Ranggajaya yang beralamat di Pademau ya? Pademau Barat. Nah Pademau gitu. Barat. Nah ini gimana nih awal mula? Mungkin juga dari nama desa? Ya. Karena kan bertempat tinggalannya di Mandala. Betul. Silakan Mas Mukti dengan Oke, terima kasih Bayu. Kali kebetulan saya adalah owner dari PT Mandala Wisata Ranggajaya. Jadi PT Mandala Wisata Ranggajaya ini memang saya ambil dari nama Mandala Wisata ini memang nama bisnis kami waktu membentuk, yaitu Mandala Wisata, karena Mandala ini adalah tempat lokasi bisnis saya yang sekarang, yaitu di Dusun Mandala, kebetulan namanya Rangga gitu ya. Jadi siapa tahu dengan dikasih nama ada inspirasi bisnis juga untuk anak saya meneruskan, karena anak saya juga anak tunggal. Dari nol seperti apa sih? Nol bisa dikatakan nol sangat kecil gitu ya. Kenapa nol sangat kecil? Saya lahir di sebuah kampung, namanya ada, kalau lebih spesifik lagi namanya dusun, atau di bawahnya dusun itu kampung, namanya Kebun Pao. Dulu enggak bisa mobil masuk semua. Jadi saya lahir dan besar di situ gitu ya. Dilahirkan dari orang tua seorang guru di desa, karena yang tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah formal. Jangankan SD, TK pun enggak masuk. Jadi ibu saya bisa mendidik saya seperti sekarang. Jadi dari nol kecil, karena kita memang basicnya tidak di basic bisnis. Kalau sekarang lagi ngetren istilah yang tepat di situ. Jadi kali merintis bisnis ini sebenarnya bukan di transport. Jadi pertama di tour and travel. Jadi tour and travel ini adalah agen perjalanan wisata, atau lebih tepat biru
event organizer yang kita membantu orang untuk memudahkan berwisata, gitu ya. Bisa ke Bali, bisa kemana, tinggal instan terima beres. Dan itu pertama kali kembali ke Madura ngelihat jadi guru. Kebetulan saya kuliahnya di IKIP Malang, dulu namanya IKIP Malang. Ini jadi 36.000 selama sebulan. Jadi sangat kecil, sehingga ada inspirasi saya kalau lulus harus bangkit, saya harus banggakan orang tua, karena saya pikir 5 tahun kuliah itu sudah cukup lama. Karena kalau saya kan jurusan sejarah nih, sebenarnya jurusan sejarah 5 tahun. Jadi agak lama, dan di situ saya berpikir, wah saya membebani orang tua. Kebetulan saya anak laki-laki tertua dan pendidikan kuliah, karena yang namanya orang kampung yang kemudian berusaha walaupun pada waktu itu dalam tanda petik dipaksa orang tua untuk kuliah. Nah ini perjalanannya. Kemudian dari mana inspirasi travel? Ada Krismon, di situ saya membangun inspirasi karena saya sering jalan, kok enak gitu loh jalan-jalan ini kita itu kembali ke Madura. Di situ dulu kalau dikatakan di tema kita hari ini saya modalnya 10.000 ya benar. Jadi 10.000 kita pegang laptop, pegang HP, enggak punya. Dari nol, makanya saya bilang nol kecil sekali, bahkan ya untuk bikin brosur per jam itu dulu 3,5 bikin brosur yang kemudian saya sebar, saya door to door, anterin ke instansi. Saya betul-betul menekuni bisnis travel ini dengan membuat pertama kali itu namanya CV Mandala Wisata. Itu tahun 2 saya belajar dari travel ini untuk merambah ke lembaga-lembaga formal. Jadi lembaga-lembaga formal Pamekasan yang dipakai oleh Dinas Kesehatan untuk studi banding ke Bali pada waktu itu bareng dokter-dokter. Pertama saya ingat itu tahun 2006 menggunakan CV Mandala Wisata. Sebelumnya Pemkab Pamekasan rata-rata mereka ambil dari EO dari Surabaya, mengembangkan usaha dari gitu loh. Nah ini sebenarnya momen-momen yang betul-betul masih saya ingat gitu ya. Tahun 2013 saya beli bis pertama itu seharga 700 medium, mobil tanggung. Katanya orang Madura kan bis tanggung, itu harganya 725 juta baru. Kemudian dari inilah bahasanya. Kemudian dibantu oleh, jadi saya ada modal 225, kemudian ditambah kode itu untuk DP-nya ini, kemudian tambah kode 500 untuk beli bis, saya cicil. Proses yang namanya travel, Biro Perjalanan Wisata. Oke, perjalanannya panjang ya, startnya panjang sekali. Tahun 2000 itu ya Pak ya, yang jadi dari brosur itu, Oke, berarti ngedesain sendiri ya? Ngedesain sendiri. Terus paket-paketannya itu benar-benar dipikirkan sendiri begitu? Betul. Atau pada saat itu ada? Nah, saya waktu di kampus, di Malang, ada travel, mereka tanpa modal, kemudian mereka bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa tidur di hotel bagus, bisa ngerti destinasi-destinasi. Nah di situ sebenarnya. Dan ketika saya kembali ke Pamekasan, untuk membuat orang senang, kita dapat duit, kita ikut senang, kita jalan-jalan. Nah inspirasinya di situ. Karena apa? Karena di Madura pada waktu belum ada. Ikut serta jadi tour leadernya atau tour guide-nya untuk di bisnis pas awal-awal itu seperti apa? Atau ada orang tim gitu? Bukan, saya tukang cuci bis pada waktu itu. Jadi begini, di Malang itu tahun 1998 setelah krisis moneter, itu ada teman bapak kos saya itu yang beli bis. Kebetulan maskapai Merpati pada waktu itu becak di Malang sama juragan, dia ada 200 becak apa berapa gitu ya. Kemudian mikrolet ada 100 sekian. Jadi dia jual beberapa mikrolet untuk beli bis itu. Dan kebetulan saya ikut di bis itu. Jadi tukang cuci bis juga, ikut kemana, ikut ngernet gitu. Dari kernet itu saya memperhatikan tuh jalan dibayar, bisa rekreasi dan lain. Sedangkan kita hanya kernet. Nah dari situ loh, kenapa saya kok enggak jadi tour leader gitu. Plus tour planner, karena
orang bisa jadi tour planner tapi belum tentu bisa tour leader. Tour leader bisa, cuman belum bisa TL sendiri naik turun bus gitu. Jadi saya jalan dua-duanya. Nah memang berat, jadi berat. Profesi yang ya cuman karena Pamekasan ini adalah kota kecil yang mohon maaf grade mereka kepuasan masih bisa eksis. Jadi selama dari 2000 sampai 2013 itu memang belum ada travel sama sekali. Saya merajai, berani membuat travel pada waktu di Madura. Jadi semua Sampang Pamekasan itu terutama itu. Kalau Surabaya kan Bangkalan kan lebih banyak akses dari Surabaya. Ini kita kuasai pada waktu dan bisa beli mobil dan buat modal beli bis itu dari hasil tour and travel ini yang dari modal 10.000 gitu ya. Baru tahun 2000 hasil nyelengi yang sekian tahun kemudian dibantu perbankan untuk kur gitu ya. Alhamdulillah one by one gitu ya. Jadi itu namanya bis medium, isi itu 1 unit gitu ya. Jadi bis itu bervariasi harganya gitu loh. Kalau unit saya yang ada sekarang itu dengan mesin Mercedes-Benz OH 16.2 betul-betul kalau saya ingat perjalanan itu panjang sekali. Jadi panjang sekali dan kalau bicara tantangan ya tantangan sekali Pak. Cuman memang kalau sekarang ya enggak bisa. Kalau sekarang kalau mau beli bis kalau enggak punya uang 2,5 miliar enggak bisa punya bis baru gitu. Oke, misal nah apakah mereka harus sekali punya armadanya begitu atau mereka bisa join atau seperti apa bisnis tour and travel, apa harus punya? Itu seperti apa? Kalau bisnis di tour and travel enggak harus punya. Ya seperti saya membuka awal ya begitu. Jadi tour membantu orang bersenang-senang bersenang-senang tinggal terima instan. Jadi kalau misalnya kita enggak perlu punya hotel. Kita relasi berarti yang dibangun. Ya, jadi kita networking istilahnya. Jadi kita harus ada jejaring dan itu butuh pengalaman. Kalau tanpa pengalaman enggak bisa. Jadi minimal lah kalau misalnya ada pemula yang mau bikin travel gampang aja, ikut aja rombongan atau belajar ke travel yang besar modal. Makanya kalau saya bikin orang enggak paham, dikiranya beli bis 10.000 enggak. Jadi prosesnya panjang gitu loh. Oke. Sebelum ada peremajaan kita ada sebenarnya 20 unit. Jadi saya ada peremajaan di tahun 2015. Itu kita jual 2 unit, kemudian untuk big bus sama medium itu ada 15 unit. Jadi ada 15 unit yang operasional total. Jadi semuanya ada di Bisa dibayangkan selebar apa itu? Ya garasi 1 itu luas 600-an nggak muat. Terus garasi 2 itu saya sekitar 700 meter persegi itu belum muat juga. Jadi bisa, jadi satu hari bisa berarti awal-awal karena kita ada jejaring, jadi kita ngajak relasi, terutama pengusaha PO yang sering komunikasi dari dulu. Untuk kita join itu adalah rata-rata PO yang legal, artinya PO yang resmi dalam artian begini, PT Mandala Wisata Ranggajaya ini kan satu-satunya di Madura, satu-satunya PT transport yang sudah 100% legal. Baik dari sisi perizinan, dari regulasi Kementerian Perhubungan bisa dilihat nanti. Makanya untuk konsumen itu kan harus memilih, apalagi zaman seperti sekarang. Jadi kondisi seperti sekarang, jalan kita tidak ada yang tahu. Tapi minimal sama dengan orang hujan sedia payung. Betul. Seperti itu saya kira. Oke, untuk apa namanya ya? Supir. Kalau supir, kalau karyawan total saya 45 orang. Jadi itu sudah termasuk supir, termasuk kernet, termasuk tour leader, juga termasuk admin, manajemen khusus begitu untuk melakukan operasional setiap harinya. Iya, jadi saya mohon maaf, saya selaku ASN. Jadi di PT Mandala Pegawai Negeri dulu saya adalah guru, sekarang saya resign dari guru menjadi apa namanya instruktur. Itu susah, sudah apa ya? Ada jam ngajar segala macam. Mengajar, kita harus bertatap muka dengan siswa.
Cuman memang saya pertahankan ini karena guru dengan ini jauh, bisa bukan 100%, bisa 1000 berapa ya, bisa 1000% gitu loh dari guru gitu. Cuma saya pikir ini memasukkan saya ke IKIP Malang untuk menjadi sekarang menjadi Kasubag TU. Saya jujur, saya tidak maksimal dalam melaksanakan tugas, itu juga akan menjadi beban ke kita gitu loh. Kalau di struktural kan tidak. Oke. Kalau boleh di-spill ini Pak, Iya. range pendapatan tiap bulan nih berapa? Kisarannya deh. Ya, kalau pendapatan per bulan itu variatif gitu ya. Iya, kalau rata-rata ya 500. Karena kalau sekarang saya ada jumlah ada misalnya 15 unit lah di rata-rata aja per. Saya kan ada pendapatan lain di luar transport. Seperti dari situ dapat. Kemudian juga pengadaan-pengadaan yang contoh seperti angkutan haji, di PON saya 2 kali sudah PON sebelumnya di Papua kita kirim bis ke sana gitu ya. Kalau logikanya lo orang Kementerian Olahraga kok pakai bis Madura, ya karena itu kita terdata di Kementerian Perhubungan, satu-satunya PO di Madura yang resmi gitu ya, oleh Kementerian Perhubungan. Loh kok hari HUT RI di IKN Kalimantan Timur di Pasir Penajam, kok Mandala Putra ada di sana? Ya karena kita diminta IKN Mandala Putra. Siapa yang bawa? Ya karena kita terdata di Kementerian Perhubungan. Event MotoGP di Lombok, kenapa Mandala Putra kok ada? Saya ingin berbisnis yang safe. Safe artinya aman. Saya tidak mau main-main, ini menyangkut nyawa orang. Jalan, ya masalah keselamatan memang sudah wayai katanya orang ya, dan meminimalisir. Oke. Bicara tentang meminimalisir berbagai potensi, persiapan yang dilakukan oleh PT Mandala Wisata Ranggajaya sendiri seperti apa? Iya, terima kasih. Armadanya, begitu. Jadi fokus ke transport. Transportasi ini memang bisnis paling berisiko. Makanya bank memberikan pinjaman di armada. Armada bis ini bukan semakin tahun semakin naik, tapi semakin turun nilainya. Sama dengan kita beli motor, tahun segini risiko di jalan. Unit ini transport itu. Yang ketiga juga kenapa bank agak sulit? Mereka antara SDM dengan antar SDM supir ini kan tidak bisa terkontrol. Mereka di luar, kita di sini. Mereka faktor supir, faktor manajemen supirnya kurang bagus sehingga tidak terkontrol. Contoh nih, nyuri solar, kemudian main harga atau tidak sebagaimana mestinya, gitu loh. Tidak ada namanya smell, nggak ada, tidak ada yang namanya ada yang namanya briefing untuk SDM-nya. Sering kita briefing setiap bulan, kita kumpulin, kita evaluasi. Ada klaim, ada keluhan, ada komplain, langsung saya share di grup. Supir itu malu, oh ya saya diklaim sama penumpang atau kru. Yang kedua dari armada. Armada ya kita semuanya terdetek di Kementerian Perhubungan. Jadi unit saya itu semuanya kecepatan bis saya berapa di tol itu bisa didetek sama mereka, gitu loh. Jadi kalau kita karena kita resmi satu-satunya bisa dibuka untuk umum, semua orang bisa buka. Mobilnya Pak Moktu yang M-nya yang nopolnya ini habisnya kondisinya kemudian diperpanjang apa enggak, bayar pajak apa enggak, itu sudah semua terdetek. Karena kita tinggal klik nopol, namanya websitenya Spionam. Gitu. Oke, ini kan tentang trust juga, kepercayaan yang diberikan oleh konsumen atau pelanggan begitu, layanan yang baik begitu, karena jasa juga kan sifatnya ya. Nah, dari Bapak atau Mas Mukti selaku owner sendiri, apa yang selalu ditanamkan kepada begini ya, jadi saya ini paling cerewet, gitu ya. Saya ini paling disiplin. Saya ini berkaca pada diri saya membangun bisnis dari nol. Ini bukan warisan, jujur aja, ini 100% modal dari saya, aset saya. Karena saya belajar dari pengalaman membangun bisnis almarhum orang tua saya, bapak saya yang telah Kemudian yang kedua ini adalah mana untuk anak saya.
untuk keturunan saya untuk meneruskan bisnis ini gitu ya. Jadi saya sangat hati-hati, saya disiplin gitu ya. Kores langsung saya pecat karena ini menyangkut nyawa orang lain. Contoh misalnya ada komplain ugal-ugalan dan lain-lain, langsung kita masukkan. Tempat kita itu ada namanya paguyuban supir. Jadi paguyuban inilah yang bertanggung jawab terhadap setiap ada masalah dengan supir A, B, C, D itu untuk eksekusi terakhir. Jadi di perusahaan kami di PT Mandala ini ada simbiosis. Jadi ada semacam antara satu kita selalu nambah armada. Seperti tahun 2004 aja saya nambah 4 unit gitu ya, dengan investasi 10 miliar gitu ya. Bukan pewaris tapi perintis, agak susah ngumpulin duit sebanyak itu. Apalagi nilainya bermiliar Ya gitu. karena kalau rinciannya, kalau bis itu kalau kita beli yang Mercedes-Benz, sasisnya aja sekarang sudah 1,2 miliar. Sasis itu 1,2 miliar. Bodinya bisa antara 800 sampai 1,150 miliar. 30 juta. Jok dari depan ke belakang. Kemudian kalau saya rinci seperti misalnya apalagi bikin kopi, bisa bikin teh hangat, kopi panas, bisa bikin mie, bisa bikin jus untuk dinginnya, bisa. Ditambah itu ya kalau gitu ya. Karena memang mahal. Bayangkan saja hanya mesin sama roda 6 sama besi sasis itu sudah 1,2 miliar sekarang. Wow. Belum berbentuk body gitu loh. Oke, nah ini COVID kemarin. Nah ini kan benar-benar ke lockdown, bukan hanya orang-orang nggak boleh keluar rumah, tapi banyak sekali hal-hal, entah itu kesehatan, pendidikan, semuanya terisolasi dalam tanda kutip. Nah untuk bisnis transportasi sendiri, Mas Mukti pada saat itu survive-nya gimana? Itu ya pusing. Cuma Allah adil gitu Pak ya. Allah adil. Mungkin doa orang tua saya dikabulkan. Gitu loh. Ada Madura yang ada di seluruh dunia itu kan diusir, mereka dipulangkan ke Indonesia. Tenaga kerja di Indonesia itu kalau atau PMI istilahnya di Indonesia itu hampir separuh mungkin itu pasti plat M. PMI plat M. Oke. Di situ NPO lain di Jawa Timur terutama gitu ya, mereka mangkrak tidak jalan gitu ya. Satu-satunya PO yang tiap hari jalan, makut TKI atau PMI yang diisolasi di asrama Haji Sukolilo untuk saya kembalikan ke kota masing-masing, gitu ya. Pada waktu itu tidak punya penghasilan sama sekali. Saya di tahun 2020 itu dapat duit dari PMI ini di atas hampir 1 miliar, gitu loh. Karena tiap hari ada 7 bis, itu kan 3.500.000 kontraknya. Tiap hari 7 bis. Ketika itu tiba di bandara Juanda, itu mereka tidak boleh langsung balik. Tidak boleh langsung pulang ke Pamekasan. Mereka harus diisolasi dulu di asrama haji Sukolilo. Nah itu satu. Jadi dapat berkah gitu loh. Dari PMI ini adalah satu-satunya di Madura yang sudah terdetek di data Kementerian Perhubungan. Jadi ketika melihat, oh ya kita butuh bis dari Madura, ya muncullah Mandala Putra, gitu loh. Itu yang cafe on the bus. Oke. Ya saya bikin pada waktu itu ya dibilang ikut-ikutan, iya juga. Dibilang karena posisi terpaksa untuk eksis, tapi cafe bus pertama di Madura. Jadi bis itu kita sulap menjadi cafe. Susunan joknya yang biasanya ngadep ke tengah semua, ke depan semua, itu kita kasih lubang untuk naruh gelas biar ndak goyang gitu ya, ada lubang kayak tinggal naruh gitu. Dan alhamdulillah mesin dapat hidup, artinya manasi lah istilahnya. Dibayangkan kalau sampai setahun 2 tahun bis ndak diangetin, walaupun diangetin aja bis itu ndak kayak gitu loh, karena kapasitas mesinnya kan 8.500 cc Besar ya. ya. Jadi ngangetkan komponen-komponennya itu kan tidak 15 menit
mana si bis itu setengah jam. Minimum. Ya setengah jam, rata-rata setengah jam. Lama ternyata, saya juga Nah, baru tahu ini. bayangkan solarnya itu berapa habis. Kalau Kerabat Realita, kita masih akan kembali kerabat, dan tentunya masih dengan owner dari PT Mandala Wisata Rangga Jaya, ada Mas Mukti Ali.
Kasih informasi masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih juga dalam rangkaian program Inspirasi Kita bersama dengan Aida Klan, owner dari PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Ada Mas Mukti Ali yang akan masih menemani kita untuk beberapa saat lagi ya kerabat, dengan tema Rintis Usaha Travel dari modal Rp10.000. Nah, kita tadi juga sudah banyak sekali panjang lebar diberikan kisah inspiratif, itu banyak sekali yang memakai jasa. Bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami. Ini dari akun Cahaya Oktavia, mantap bos katanya. Dari Media Center Pamekasan juga ada, juga dari akun Agung Sulaiman. Wah keren nih, dengan 10.000 bisa sukses seperti ini. Penasaran dengan cara-cara beliau, mungkin ada tips buat kita katanya. Tips sukses mungkin ya, atau orang-orang yang pengen bangun usaha tour and travel khususnya nih untuk pemula-pemula nih, Mas Mukti silakan. Oke, terima kasih. Jadi tipnya saya kira sama dengan bisnis lain, karena betul-betul ini kerjaan lapangan, ya harus kerja keras, ulet, tekun, dan yang paling penting itu adalah pantang. Jadi gagal. Jadi karena gambling, karena kasus ini dan itu gagal. Jadi yang pertama kalau saya ulangi, ini yang penting karena kita berhubungan dengan orang lain, dengan publik yang di situ dari berbagai segmen. Dulu tidak pernah tahu yang namanya Mukti Mandala seperti apa. Kita berani masuk ke lembaga-lembaga kayak kedinasan, kemudian kayak haji misalnya kita dipercaya juga, kemudian instansi-instansi yang lain gitu ya. Cuman ini yang terpenting, kadang ini dilupakan oleh orang tua. Ini sebenarnya yang penting loh, benar yang penting. Saya selalu menginspirasi rekan-rekan saya atau semuanya lah yang pernah bersama Mas Gilang Juragan 99 dan gitu ya. Di situ saya paling pertama tekankan adalah orang tua. Karena tidak jarang sekarang orang yang melupakan orang tua gitu loh. Kemudian orang tua tidak merestui dilanggar dan lain-lain. Padahal menurut saya jujur aja, ini sebenarnya yang inspirasi adalah ibu dan bapak agar punya anak yang dibanggakan. Sebenarnya karena ini saya ingat betul gitu loh. Terutama ibu saya yang sampai sekarang ini masih ada, kemudian sering bersama, akhir tidak pernah mengenyam pendidikan. Ini yang ingin saya buktikan kepada mereka, bahwa siapapun orang tua kalian, seperti apapun dengan apa saja yang kamu mampu, yang kamu bisa. Jadi kalau kita pengen sukses, tidak harus punya orang tua yang kaya, tidak perlu, tidak sukses. Saya tantang, misalnya ada pemirsa, boleh japri saya ajari tentang tour and travel, saya support full. 1 bulan sudah bisa japri saya. Pak saya mau jadi pengusaha tour and travel, ayo jalan dengan saya, kerja dengan saya 1 bulan aja. Sendiri ikhlas ini hati saya gitu loh, karena dengan saya gajinya UMR gitu loh. Saya butuh, mungkin pemirsa ada yang dengar, boleh japri langsung datang kantor, enggak apa-apa. Ya tentu syaratnya ya harus performanya bikin flyer, bisa public speakingnya bagus, bikin flyer, kemudian bisa bikin kanva cewek, saya butuhnya cewek. Oh cewek. Ya karena begini, di TL tetap kita namanya Mas Yanto itu cowok, jadi saya butuh pendamping untuk saya kader untuk bisa sukses. Enggak apa-apa, tetap untuk transport kita support, saya bantu, beneran bisa saya bantu kalau ada gitu loh. Jadi kembali lagi ke tadi, jadi ini dunia tour and travel boleh kita terbuka, bisa saya diundang untuk jadi pembicara seperti ini, dan insya Allah pasti siap bekerja keras dan pastinya bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jangan pernah melupakan orang tua, selalu berdoa. Beneran saya ngalami. Waktu saya kecil, ibu saya ini memang yang buta huruf lah, nggak bisa baca tulis. Cuman dia menginspirasi ibu saya nih, setiap hari pengen ketemu saya, setiap hari video call, dia pengen video call dan lain-lain. Karena apa ya? Karena mungkin merasa almarhum bapak yang bisa menemani beliau dan lain-lain gitu Pak.
Jadi itu inspirasinya itu saja. Karena tidak jarang sekarang ini orang sukses kadang lupa sama orang tua. Oke, berarti memang itu salah satu kunci suksesnya. Betul. Gitu ya. Nah, ada juga dari akun Ombi, sangat inspiratif dan modal sangat kecil. Nah, ini dari segi pebisnis nih, Iya. melihat ke depan seperti apa? Saya kira tour and travel ini menjanjikan, Mbak. Sangat menjanjikan tanpa modal. Modalnya apa? Kan sudah jelas. Orang bepergian butuh transport, butuh mainnya digital. Orang tinggal duduk, ayo berangkat. Ada apa namanya? Nggak mau mikir ribet. Tour and travel menjanjikan. Makanya saya mengajak semakin banyak kan kompetitor mereka. Karena saya sekarang itu tidak fokus ke tour and travel. Saya mau menularkan ilmu saya kepada mereka yang mau menekuni usaha ini. Saya jamin, saya tidak menjamin 100% loh, tapi kalau 99% berhasil, pegang omongan saya. Coba itu tanpa modal. Ayo modalnya apa? Saya modali. Aku pengen ke Bali dong. Kan ketika ngomong gitu, saya kan tidak perlu pergi ke Bali. Tinggal ayo Bayu, perfectnya sekian. Ayo Bayu DP aja. DP ini malah saya pastikan 0. 100% tanpa modal. Dalam konteks mereka sudah punya laptop, mereka sudah punya komputer. Kalau zamannya saya kan tidak ada, punya HP Android. Betul. Siapa yang sekarang tidak punya laptop? Semua punya. Ya modal itu aja. Bisa. Untuk bikin si itunya ya. Dunia tour and travel, ya gambling. Saya tetap harus punya pengalaman, minimal menimba ilmu dari apa namanya ya, menjadi inspirasi kepada mereka. Minimal tidak harus ada kata meniru, enggak ada. Pengalaman saya yang mungkin tadi sudah dijelaskan dari nol. Jadi kalau ditanya bisnis apa, salah satunya tour and travel. Kalau yang lain apa? Karena lagi lebih booming rokok misalnya, dan rokok juga bisa tanpa modal. Tapi kalau posisinya bisnis, saya juga kalau lihat penghasilan, saya sempat interview dengan mereka itu menjanjikan sekali. Cuman ikut ketenangan juga gitu loh. Dan banyak yang sukses-sukses di sini banyak. Itu yang kedua. Kalau yang passionnya ke rokok, tidak apa-apa, bisa tanpa modal. Selain yang tanpa modal gitu ya. Kalau bikin seperti EO gitu ya. Jadi EO apa saja. Kita kan tidak harus beli weddingnya. Kita bisa jadi apa namanya, mau buka usaha bis pariwisata, bisa sewa bis misalnya. Bayu kan tidak perlu beli bis. Tinggal Mas Mukti juta misalnya. Terus sampai tinggal apa aja. Atau sampai jadi marketing saya misalnya per bulan dapat UMR atau 3 juta. Nah itu beliin modal. Tidak menutup modal beli truk, beli bis misal ada. Cuma mohon maaf tidak mudah. Karena kesuksesan itu saja. Gitu loh. Orang sukses luar yang luar, ya itu tadi. Ya ulet. Tidak gampang menyerah gitu loh. Telaten dan bersyukur. Ini beberapa prospek bisnis yang bisa dipikirkan nih, utamanya untuk anak-anak muda sekarang ya Mas Mukti. Selanjutnya ada dari Lexi. Oh ini tuh selalu. Nah ada dari Susi Aprilia. Ini kaget, banyak yang kaget ternyata kalau owner Mandala ini masih muda terlihat. Kampung kita orang kampung. Nggak apa-apa, yang penting luar biasa ini perjuangannya. Ada dari akun Indah Permata. Mas Mukti mungkin ada kiat-kiat lagi. Ya. Mahal ini ilmunya ya. Dan itu adalah apa namanya, optimis. Betul. Harus optimis gitu loh. Saya pernah berbicara di wisudawan tahun kemarin. Kalau tahun ini saya sampaikan gitu loh. Saya enggak bisa. Gitu loh. Jadi hitungannya misalnya mau usaha ini, takut rugi. Usaha ini takut rugi. Usaha ini takut rugi. Ya enggak. Terus kalau ada pertanyaan Mas Mukti pernah mengalami sekali malam minus, ada dalam satu perjalanan misalnya ada sesuatu yang tidak kita duga kemudian terjadi dan kita harus nembokin, kita ya ada ya risiko orangnya hanya gambling gitu loh. Pernah mengalami yang namanya gagal.
Makanya saya sampaikan tadi, kiat apa? Harus optimis. Optimis. Yang penting ini, kalau saya naluri hati saya itu hanya ingin satu, saya itu ingin membanggakan orang tua, itu aja saya. Saya tidak pernah berpikir kemudian saya menjadi kaya. Nah arahnya, saya arahnya adalah satu, segalanya tidak. Saya hanya itu saja. Makanya saya dalam keseharian ya kesederhanaan tetap. Saya tidak pernah pamer-pamer atau istilahnya apa ya, head punya segalanya, kemudian penghasilnya sudah banyak. Tapi tetap Mukti sekarang insya Allah sama dengan Mukti yang dulu ketika pertama dimakan usia, kemudian beban juga agak banyak, kemudian juga pikiran juga sudah komplit. Kalau dulu sudah kebutuhan banyak, bayangkanlah di kedokteran sudah berapa, kemudian juga pengeluaran di rumah dan lain-lain termasuk aset. Kalau mengenai sikap, pergaulan, performan, penampilan, ya Mukti kalau murid-murid saya dulu yang pernah saya ngajar di SMA 1 8 tahun, di SMA Galis 3 tahun, ya Pak Mukti tidak ada bedanya gitu loh, tidak ada bedanya. Bahkan yang bilang Pak Mukti kok awet muda yang tadi ini, optimis. Dalam segala hal kita harus optimis. Dalam kerjaan harus optimis, dalam pergaulan optimis. Artinya kita Ini mahal ini ilmu malam ini nih. Jadi gak heran kenapa sukses karena optimis dalam memandang optimis banyak dalam hal segala gitu. hal. Oke, ada juga dari akun Pangnya dan dari The King Villain, doa orang tua memang paling majur, sepakat dengan Mas Mukti. Dan ya terakhir ini Mas Mukti Ya, untuk oke. closing juga dalam program inspirasi kita pada malam hari ini, closing statement gitu tentang perlu banyak sekali ilmu dan juga pengalaman dari Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap masa depan anak bangsa gitu ya. Karena beda berusaha mencari uang sendiri. Kenapa? Karena pikirannya begini. Dulu zamannya uang saya masih ingat ya. Kuliah masih SPP masih 210.000 gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak gitu ya. 210.000 kalau dulu itu saya pernah kontrak kosan, kontrak rumah. Sumbangan antar teman-teman mahasiswa itu gratis gitu loh. Nah di situ saya berpikir bahwa kasihan orang tua gitu loh. Saya kembali lagi karena orang tua, karena saya merasa di sini gitu loh. Jadi itu yang pertama, terutama orang tua yang sudah meninggal didoakan, kemudian kalau masih hidup jangan segan-segan untuk kita selalu ada di sisi orang tua. Karena apa? Karena jasa terbesar ketika tersenyum gitu loh. Karena kita harus bersyukur karena orang tua itu adalah ladang kita sekarang untuk menggali sebanyak-banyaknya amal untuk bekal. Mahasiswa sekarang ini kadang mau terima beres gitu ya, kadang mengandalkan orang tuh. Nggak ada era digital. Dulu itu adanya ya manual semua gitu loh. Manual semua. Sekarang udah digital, malah gampang. Yang terpenting adalah belajar. Belajar baik itu di dalam kampus. Karena jujur saja gitu ya, seperti saya ini juga banyak terjun di organisasi, dari dulu di HMJ, kemudian di Senat Mahasiswa, sampai kemudian di Majelis Perwakilan Mahasiswa. Gitu. Jadi saya terjun di situ dan lain-lain. Bagi saya sebenarnya nilai AB itu tidak penting, gitu ya. Yang terpenting adalah nilai-nilai atau value-value nanti di masyarakat ketika kita sudah kembali ke kampung halaman, seperti saya gitu loh. Jujur saja saya ini kalau dikatakan berhasil seperti itu, tidak bergaul dengan orang-orang yang liar yang suka jalan terus, kadang IP. Jujur aja saya pernah IP saya 1, yang beneran ini, nggak ada AB. Ya, tapi dari situ saya menginspirasi, oh ya kasihan orang tua. Akhirnya berpikir, saya kalau sudah lulus, sekarang anak-anak kan tidak pernah berpikir kadang. Yang penting lulus kuliah, tapi dia tidak berpikir jadi beban orang tua enggak, karena tidak jarang orang masih menjadi beban orang tua. Nah ini tidak benar ini.
gitu loh. Ini jangan ya jangan itu jangan, karena kalkulasi sempat yang kalkulasi kalau kedokteran anak saya itu kalau dikalkulasi dalam setahun habis untuk biaya kalau kedokteran, mohon maaf memang tinggi, tapi kalau seperti di Unera atau kampus-kampus di Pamekasan sekitar misalnya 30 juta atau 50 juta, tapi itu kan juga beban kepada orang tua gitu loh. Jadi pesan closing saya terakhir, saya akan menginspirasi semua ini, dan saya tidak menutup kemungkinan pendengar atau pemirsa di forum ini yang pengalaman gitu ya untuk berkarir. Karena kalau tadi ada pertanyaan bisnis apa yang tanpa modal, ya ini tanpa modal beneran. Sarana komunikasi, ada harus punya laptop untuk membuat sarana-sarana promosi, iklan dan lain-lain. Cuma tergantung kemauan, gitu loh. Tergantung kemauan. Saya optimis tinggi, ya bisa. Kadang ada kalau saya menggali kisah-kisah seperti mengelola sampah-sampah itu, kemudian cari juragan pemulung, banyak. Cuma kalau ditanya di Pamekasan, bisnis apa yang paling ya di situ, tour and travel. Angga Jaya sudah berbagi kisah inspiratif bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan Yuda Clarissa sejak formasi jam 7 malam.